Waspada nih, katanya EasyCash sudah ada DC lapangannya. Nah, ini sesuatu yang cukup mencengangkan dan membuat kita panik ya kadang ya. Padahal sebenarnya kita nggak boleh terlalu panik dan nggak boleh menelan informasi secara mentah-mentah. Nih, banyak yang bilang mendapatkan ancaman kalau telat 2 minggu, EasyCash pasti akan datang untuk ke rumah. Sebenarnya nggak bisa dibilang dan nggak bisa diterima mentah-mentah. Karena 2 minggu ini hampir tidak mungkin seorang DC lapangan dari EasyCash yang kita ketahui selama ini belum punya DC lapangan, dan mungkin ada beberapa informasi katanya ada di Jabodetabek sudah ada beberapa DC lapangan yang faktanya masih banyak banget orang yang udah telat 3 bulan, 4 bulan, belum juga ada DC lapangan datang ke rumah. Nah, itu kan kita tidak mungkin mempercayainya begitu aja, ya. Jadi gini teman-teman ya, ketika kita menghadapi situasi seperti ini, ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan seperti ini, teman-teman yang pertama kali yang harus teman-teman lakukan adalah tidak boleh panik dulu. Kalau teman-teman panik, ya nanti kalian akan gampang digiring opininya, di brainwash ya. Harus ginilah, nanti ujung-ujungnya disuruh minjem ke sana sinilah, yang ujung-ujungnya teman-teman nanti ya bisa dianggap kali lubang tutup lubang, dan itu akan membahayakan kalian. Nah, persoalan DC lapangan ini memang menjadi persoalan yang cukup menakutkan ya, menjadi persoalan yang cukup mencemaskan gitu ya, membuat orang takut. Yang tadinya tenang-tenang, EasyCash katanya aman, ya ternyata katanya udah ada DC lapangannya nih. Nah, ini yang tentu saja teman-teman nggak boleh telan mentah-mentah, yang teman-teman nggak boleh percayain mentah-mentah ya. Karena insya Allah itu nggak bakal terjadi, karena insya Allah semuanya akan baik-baik saja, dan kalaupun DC lapangan datang, itu bukan akhir dari segalanya. Kalaupun ada yang datang mengatasnamakan dari EasyCash, teman-teman cukup minta bukti bahwa mereka beneran DC EasyCash, mereka punya sertifikasi resmi dari EasyCash, mereka juga punya surat tugas dan lain sebagainya, ID card yang mengatasnamakan, cocokan namanya sama atau enggak, tagihannya sama atau enggak, ya penagihannya, surat kuasanya dan lain sebagainya, itu dokumennya resmi semua apa enggak. Kalau itu semuanya enggak sama, artinya itu adalah oknum yang mengaku-ngaku sebagai DC lapangan, tidak resmi, dan kalian boleh mengabaikan mereka. Nggak usah terlalu digubris, nggak masalah. Ya, kalau soal slik OJK, EasyCash slik OJK ya teman-teman, sayangnya slik OJK. Tapi kalau soal DC lapangan, insya Allah sih sebenarnya nggak usah khawatir, insya Allah masih aman. Dan satu hal lagi untuk masalah denda, EasyCash itu masih pinjol legal, nggak mungkin dendanya bisa sampai berkali-kali lipat. Ada masanya, ada momennya di mana denda mereka itu berhenti dan nggak menambah-nambah lagi, ya. Jadi mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman tetap semangat, teruslah berdoa, rajinlah baca-baca terkait masalah aturan OJK, sehingga teman-teman nggak gampang lagi dibodoh-bodohin, nggak gampang lagi diakal-akalin. Karena sebenarnya masalah hutang pinjol itu bukan masalah yang berat, masalah hutang pinjol itu insya Allah masalah yang ringan, yang mana tentu saja harusnya teman-teman tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut ketika berhadapan dengan pinjol-pinjol seperti itu. Ya, hampir semuanya nih rata-rata ngancemnya DC lapangan, padahal sih nggak semua kok ada DC lapangannya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.